Ya, teman-teman ngebahas konten, sekedar sharing ya. Nah, teman-teman di Ngobras konten ini channel yang relatif baru ya. Saya sebelum ini membuat channel karaoke dan itu susahnya bukan main karena saya edit sendiri, saya cari lagu sendiri dan ternyata klaim hak ciptanya cukup tinggi ya. Walaupun alhamdulillah channel itu berkembang, lalu saya punya channel sport dan channel tentang sosial politik. Nah, di Ngobras konten ini tentu saya ingin berbagi untuk teman-teman pemula di mana ingin membuktikan bahwa siapapun bisa bikin konten dengan materi apapun dan di sini saya ingin berbagi gimana caranya bikin konten dan tidak usah memusingkan berapa jumlah subscriber. Yang terpenting teman-teman terus berkarya, bikin konten, berbagi, utamanya ya sharing. Makanya di sini Ngobras konten adalah sekedar sharing. Nah, mudah-mudahan apa yang dibikin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kenapa saya tidak terlalu memusingkan atau tidak terlalu perhatikan jumlah subscriber? Karena pada akhirnya subscriber itu akan berkembang seiring konten kita sesuai dengan audiens dan algoritma ya. Nah, sekalipun algoritma berubah, yang terpenting konsistensi dari judul, dari thumbnail, dan dari dari niche yang kita buat. Nah, kalau tidak terjadi kesesuaian, maka hal itu kemudian menjadi masalah juga ya. Nah, adapun berbagai macam trik-trik seperti eh, cara nontonnya bagaimana, ada trik-trik atau tips-tips nonton 131 atau yang lainnya itu yang benar adanya, itu faktual dan teman-teman bisa mempraktekkan itu ya gimana caranya nonton video besar dengan setipe, lalu video teman-teman lalu ditutup dengan video besar seperti itu bisa menolong atau bisa menaikkan jumlah view untuk teman-teman pemula. Itu keren pisan, itu keren banget gitu ya. Nah, hari ini mungkin saya akan ngebahas tentang algoritma ya, di mana algoritma katanya akan berubah di 2023 nanti dan sekarang mulai mengalami penyesuaian. Dan entah apa berubahnya kita tidak tahu karena itu sistem YouTube ya. Kita hanya bisa menerka-nerka. Nah, daripada kita menerka-nerka, karena algoritma itu hal yang pasti yang dibuat dan hal yang pasti juga akan selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dan di saat yang sama pula banyak yang membahas tentang berubahnya cara agar kita dapat menjadi partner YouTube, yaitu tidak lagi 4.000 jam tayang, tetapi 1.000 subscriber dan 10 juta views video short ya. Jadi teman-teman bisa buat video short yang kemudian dalam waktu 3 bulan ke belakang itu bisa mencapai 10 juta dan itu juga bisa membantu teman-teman untuk dimonetisasi. Nah, kemudian apakah 4.000 jam tayang masih berlaku? Tentunya masih. Nah, itu yang aturan yang kelihatan. Nah, algoritma sendiri tidak kelihatan. Nah, maka dari itu berubahnya algoritma mungkin seiring berubahnya juga aturan-aturan YouTube ya. Nah, kemudian yang yang penting dibahas di sini di Ngobras konten tentunya ya. Karena saya sih sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu concern di algoritma ya. Kenapa ya? Itu tadi algoritma itu berubah. Algoritma itu bacaannya ya semuanya menerka ya. Sejago apapun kita memahami algoritma ya masih masih bisa diperdebatkan. Tetapi yang mendekati algoritma itu banyak. Yang mendekati cara mengakali dalam tanda petik algoritma itu ya banyak yang berhasil, tetapi ketika kita buka sistemnya secara utuh, rasa-rasanya itu perlu keahlian yang khusus. Ada ya mungkin ada saja. Nah, tetapi di sini saya hanya ingin menekankan kepada pemula ya. Ini terkhusus untuk pemula. Nah, di sini kita penting mengetahui algoritma. Iya, kita penting mengetahui algoritma karena kita hidup di dunia digital, hidup di era digital maksudnya. Dan kita menggunakan sosial media atau media sosial, kita menggunakan berbagai macam platform
khususnya YouTube. Akhirnya kita harus mengenal paling tidak bagaimana algoritma YouTube itu berjalan, bagaimana sistem dalam YouTube itu berjalan, bagaimana metadata itu dapat menyerap informasi dari video kita, dari konten kita, lalu mensupport konten kita melalui sistem yang ada gitu. Nah, kemudian teman-teman yang ingin saya bahas adalah tentunya tentang fokus ya. Pemula, khususnya pemula di sini, daripada kita terlalu banyak ragu, terlalu menunda-nunda, menunggu sempurna. Nah, lebih baik menurut saya kita mulai fokus aja ke konten. Nah, daripada kita kita memulai sesuatu yang ya harus berkualitas, ya memang harus berkualitas, tetapi buat saja dulu. Nah, ketika teman-teman buat, maksud saya di sini pemula fokus ke kualitas konten. Nah, jangan sampai pemula fokus ke kuantitas saja. Nah, daripada fokus ke kuantitas, kita mending ke kualitas. Kenapa? Saya memiliki channel sebelum ini dan di mana channel baru juga, dan di mana saya tes ketika kuantitasnya sama ketika channelnya sudah dimonet. Nah, ketika itu saya memiliki perbandingan satu channel sudah dimonetisasi dan memiliki jumlah subscriber yang lumayan tinggi, dan satu lagi channel yang biasa saja dan belum dimonet, masih viewersnya subscribernya masih ratusan. Nah, ketika saya melakukan metode yang sama, upload konten hampir sehari 2-3 kali, ternyata ketika kita mengejar kuantitas, memperbanyak konten, hal itu justru channel kita tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena satu channel saja belum tentu ditonton, karena kita belum memiliki atau video kita belum mendapat rekomendasi dari YouTube itu sendiri. Kita terus mengupload konten. Nah, mungkin ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa atau memberikan saran bahwa ketika upload tiap hari, kuantitas kita laksanakan, kuantitas kita kejar, maka dengan sebenarnya rekomendasi bisa kita dapatkan. Mungkin saja itu benar karena semuanya masih pendapat ya, gitu, tidak ada yang pasti. Mungkin saja itu benar, tetapi yang saya alami, yang saya rasakan berdasarkan pengalaman. Nah, terutama di channel baru ini nih, di Ngobrol Konten ini, nah saya tidak melakukan upload konten tiap hari. Jangankan sehari 2 kali. Awal-awal pernah sehari 2 kali, 3 kali, karena itu untuk mengisi slot video ya, supaya tidak terlalu kosong. Tidak 1 atau 2, minimal ada 9 atau 10. Nah, maka dari itu saya mempercepat konten supaya masuk ke channel YouTube saya. Nah, tetapi ketika jangka panjang di mana subscribernya sedikit, nah maka saya lebih kepada memperbaiki kualitas konten. Nah, tentunya kualitas konten juga di sini sifatnya abstrak atau parameternya tidak ada yang pasti. Apa sih kualitas konten? Konten yang berkualitas itu yang bagaimana sih, gitu ya. Nah, nah teman-teman bisa melihat di video saya yang lain, ada di sana membahas tentang konten, bagaimana channel kita atau konten kita bisa berkualitas. Nah, tentunya standar ini bukan standar setiap orang. Kenapa? Karena setiap orang juga memiliki penilaian masing-masing tentang kualitas konten itu sendiri. Tergantung perspektif ya teman-teman ya. Nah, kita tidak bisa menilai suatu konten itu baik. Misal, kita tidak suka olahraga. Lalu ada teman kita yang membuat channel tentang olahraga. Nah, kemudian kita menilai kontennya baik atau buruk. Nah, tentu bukan kapasitas kita menilai konten yang di luar kemampuan kita. Nah, kecuali kita juga suka olahraga, kita juga ahli ya dalam menganalisa olahraga. Misalnya sepak bola, kita ahli dalam sepak bola, kita paham sepak bola. Nah, ketika ada seseorang yang membuat konten lalu kita menilai, nah mungkin sah-sah saja, itu betul-betul saja karena kita mengetahui apa yang terjadi. Nah, ketika kita menilai konten yang di luar kapasitas kita, nah itu mungkin tidak bisa menjadi ukuran. Nah, maka teman-teman
percaya dirilah terhadap konten teman-teman. Yang pasti di sini mungkin saya akan mengulas sedikit saja parameter yang lebih umum ya tentang bagaimana konten itu dikatakan bagus dan baik gitu ya. Nah, mungkin pertama, konten itu haruslah edukatif. Yang kedua, haruslah informatif. Dan yang ketiga, haruslah menghibur. Namun ketiga faktor inilah yang kemudian akan menjadi ukuran kualitas konten itu sendiri. Nah, dari ketiga hal inilah, edukatif, informatif, dan menghibur, masih bisa didalami lagi. Nah, teman-teman, di 15 konten ini, saya memfokuskan diri untuk ngebahas ini aja gitu ya, ngobrol bebas tentang konten, tentang apa sih yang edukatif, apa sih yang informatif, apa sih yang menghibur. Nah, di sini saya juga masih belajar, sama-sama mengembangkan diri, dan saya sering senang berbagi informasi. Jadi teman-teman di ngobras konten ini saya memang khususkan channel ini untuk pemula yang ingin ngebahas tentang konten gitu. Jadi kita ngebahas apapun tentang konten. Oke, itu saja teman-teman kali ini. Terima kasih. Semoga channel teman-teman berkembang. Semoga yang belum punya channel YouTube segera memiliki channel. Bagi teman-teman juga yang tidak suka YouTube bisa menggunakan saluran lain seperti TikTok dan yang lainnya. Dan teman-teman yang masih ragu akan kemampuan diri teman-teman, jangan ragu. Segera buat konten dan upload teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalam.